Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya saya di sini ingin membahas klasifikasi belanja pada mata kuliah Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah dengan dosen pengampu Pak Tony Nurhadianto, Sarjana Ekonomi MSc. Saya Rifki Priza, NPM 23 12 12 90 10 P. Selanjutnya pendahuluan. Agar pemerintah dapat mengelola belanja secara baik, yaitu memenuhi prinsip value for money, hal penting yang harus diketahui oleh manajer publik adalah memahami konsep belanja. Maka perencanaan dan pengendalian pengeluaran negara menjadi lebih mudah dilakukan. Di bab ini kita membahas 3 submateri, yaitu yang pertama pengertian biaya, belanja, dan pengeluaran. Yang kedua konsep biaya belanja. Yang ketiga klasifikasi biaya atau belanja. Submateri yang pertama yaitu pengertian biaya, belanja, dan pengeluaran. Yang pertama biaya. Dalam ilmu akuntansi, biaya dibagi ke dalam dua kategori, yaitu expense dan cost. Expense merupakan biaya yang sudah terjadi dan oleh karenanya dilaporkan dalam laporan aktivitas berupa laporan laba rugi. Sedangkan cost adalah biaya yang masih tersimpan dan belum menjadi biaya. Oleh karenanya dilaporkan ke dalam neraca. Manajer keuangan publik perlu memahami konsep biaya karena yang pertama, beberapa organisasi sektor publik menghasilkan barang atau jasa pelayanan publik yang bisa dijual. Dua, biaya dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi. Tiga, penggunaan sistem penganggaran berbasis kinerja membutuhkan serangkaian indikator yang berupa input, output, dan income. Empat, informasi biaya penting dalam pembuatan keputusan tender, outsourcing, atau privatisasi. Selanjutnya yaitu belanja. Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama 1 tahun anggaran. Belanja dapat berbentuk belanja operasi yang pada hakikatnya merupakan expense, maupun belanja modal yang merupakan belanja investasi yang masih berupa cost. Pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, setiap biaya merupakan belanja, tetapi tidak semua belanja merupakan biaya karena bisa jadi merupakan belanja modal yang masih berupa cost dan belum menjadi expense. Belanja terbagi dua, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi dikategorikan expense dengan syarat manfaat belanja kurang dari 1 tahun, bukan objek pemeliharaan dan tidak dilaporkan di neraca. Sedangkan belanja modal berbentuk investasi atau cost. Manfaat belanja tersebut lebih dari 1 tahun, merupakan objek pemeliharaan dan tercatat di neraca. Selanjutnya pengeluaran. Pengeluaran merupakan komponen pos pembiayaan dalam struktur APBD yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran yang terjadi. Pengeluaran pembiayaan dapat berupa 1. Pembentukan dana cadangan, 2. Penyertaan modal, misalnya penambahan modal pada BUMD, 3. Pembelian surat berharga seperti surat utang negara atau obligasi pemerintah daerah, 4. Pelunasan utang, 5. Pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan merupakan suatu bentuk pengeluaran uang dari kas umum daerah yang pada suatu saat akan diterima kembali. Submateri selanjutnya yaitu konsep biaya atau belanja. Yang pertama yaitu objek biaya. Objek biaya atau cost object adalah segala sesuatu yang menjadi tujuan pembebanan biaya, bisa berupa produk, barang, atau jasa, program, kegiatan, fungsi, unit kerja, atau organisasi secara keseluruhan.
Pemahaman tentang objek biaya ini menuntun pada konsep different cost for different purpose, yaitu setiap biaya yang dikeluarkan harus memiliki tujuan dan tujuan inilah yang kemudian menjadi dasar penentuan objek biaya. Yang kedua yaitu perunutan biaya. Biaya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang dapat dirunut asal-muasalnya dengan jelas sehingga dapat dihitung secara akurat. Dan biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang tidak memiliki kaitan langsung terhadap objek biaya. Perunutan biaya atau cost tracking adalah upaya untuk mengetahui asal-muasal biaya dan mengapa biaya tersebut terjadi. Perunutan biaya dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu satu, pelacakan langsung adalah proses identifikasi atau pembebanan biaya yang memiliki hubungan dengan objek biaya secara eksklusif. Dua, pelacakan pemacu biaya dilakukan dengan cara mencari variabel yang menjadi pemacu biaya bisa berupa jumlah jam kerja, jumlah pegawai, jumlah kegiatan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu alokasi biaya. Alokasi biaya adalah upaya membagi biaya di antara berbagai produk, program, kegiatan, fungsi, dan organisasi karena telah mengkonsumsi biaya secara bersama-sama. Dasar alokasi biaya yang paling sederhana adalah dengan menggunakan nilai rata-rata, yaitu dengan membagi biaya yang terjadi dalam jumlah lini, produk, program, kegiatan, fungsi, dan unit organisasi yang ada. Yang kedua berdasarkan proporsi beban kerja, dan dasar ketiga adalah dengan pendekatan activity based costing. Yang keempat yaitu akumulasi biaya. Akumulasi biaya adalah penjumlahan seluruh biaya sehingga menghasilkan informasi tentang total biaya yang dikonsumsi oleh suatu produk, program, kegiatan, fungsi, dan organisasi meliputi biaya langsung maupun tidak langsung. Submateri selanjutnya yaitu klasifikasi biaya atau belanja. Biaya merupakan ukuran finansial atas sumber daya yang dikonsumsi atau digunakan untuk membuat suatu produk, memberikan pelayanan publik, melakukan program atau kegiatan. Pengklasifikasian biaya dapat dilakukan berdasarkan karakteristik berikut. 1. Berdasarkan waktu terjadinya biaya. 2. Berdasarkan reaksinya terhadap perubahan tingkat aktivitas. 3. Berdasarkan hubungan dengan aktivitas. 4. Berdasarkan pengaruhnya terhadap pembuatan keputusan. 5. Berdasarkan pengaruhnya terhadap pengendalian manajemen. 6. Berdasarkan masa manfaat biaya. Yang pertama adalah berdasarkan waktu terjadinya. Dilihat dari waktu terjadinya, biaya diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Biaya historis, yaitu biaya yang sudah terjadi di masa lampau dan sudah dibukukan dalam sistem akuntansi, tidak berubah, serta akan selalu tetap jumlahnya sepanjang waktu selama tidak direvaluasi. 2. Biaya sekarang, yaitu biaya yang terjadi pada saat ini dan diukur berdasarkan nilai pasar sekarang atau berdasarkan biaya pengganti, biaya produk sendiri, nilai jual, nilai bersih dari kas di masa mendatang. 3. Biaya dianggarkan, yaitu biaya yang direncanakan terjadi di masa mendatang dan dinyatakan dalam anggaran atau APBN, APBD, serta menunjukkan batas maksimal biaya yang semestinya terjadi di masa mendatang. Selanjutnya klasifikasi biaya berdasarkan reaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas. Dilihat dari reaksi biaya terhadap perubahan tingkat aktivitas, biaya diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Biaya tetap, yaitu biaya yang jumlahnya tetap tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas. 2. Biaya variabel, yaitu biaya yang jumlah totalnya dipengaruhi oleh tingkat aktivitas di mana semakin besar volume aktivitas maka semakin besar biayanya. 3. Biaya campuran, yaitu biaya yang memiliki karakteristik biaya tetap dan biaya variabel.
Untuk aktivitas hingga level tertentu jumlah biaya tetap, tapi lebih dari level tertentu bersifat variabel atau disebut juga biaya bertahap. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan aktivitas. Dilihat dari hubungan biaya dengan suatu aktivitas, biaya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu satu, biaya langsung, yaitu biaya yang langsung terkait dengan kegiatan di mana kegiatan tidak akan terlaksana tanpa biaya tersebut. Dua, biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan suatu kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya berdasarkan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan. Dilihat dari pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan, biaya diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu satu, biaya tertanam, yaitu biaya yang sudah dikeluarkan sehingga apapun keputusan yang dibuat saat ini tidak dapat mempengaruhi biaya yang sudah dikeluarkan karena biaya tersebut sudah terjadi. Dua, biaya relevan, yaitu biaya yang masih akan dikeluarkan sehingga jadi tidaknya biaya tersebut dikeluarkan sangat tergantung pada keputusan yang dibuat. Tiga, biaya oportunitas, yaitu suatu bentuk pendapatan yang dikorbankan sehingga seolah-olah muncul biaya atas kesempatan yang dikorbankan. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya berdasarkan pengaruhnya terhadap pengendalian manajemen. Dilihat dari pengaruhnya terhadap pengendalian manajemen, biaya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu satu, biaya terkendali, yaitu biaya yang dapat dikendalikan oleh manajemen melalui kebijakan yang telah ditetapkan. Dua, biaya tidak terkendali, yaitu biaya yang tidak di bawah kendali manajemen dan memiliki sifat yang relatif pasti atau tertentu. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya berdasarkan masa manfaat. Dilihat dari masa manfaatnya, biaya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu satu, biaya operasi, yaitu biaya yang masa manfaat pengeluaran biaya kurang dari 1 tahun anggaran dan bersifat rutin. Dua, biaya modal, yaitu biaya yang masa manfaat pengeluaran biaya lebih dari 1 tahun anggaran. Sekian dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.